7. Saya Dila Febriani, NIM 2230103023. Saya Elsa Julia, NIM 2230103026. Saya Elvira Winisa, NIM 22103028. Akan membahas tentang Perencanaan Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selamat menyaksikan. Konsep dasar perencanaan pengembangan SDM pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Pengertian rencana pengembangan SDM pendidikan menurut Ahmad Rusdiana tahun 2021 mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai di masa yang akan datang dalam suatu organisasi atau publik bisnis dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. 2. Tujuan dan manfaat pengembangan SDM di masa depan. Tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses menerjemahkan strategi pendidikan menjadi kebutuhan sumber daya manusia, baik kualitatif maupun kuantitatif, melalui tahapan tertentu. 3. Strategi perencanaan SDM. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Ada 3 tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal, yaitu A. Pertama, strategi planning yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. B. Planning terhadap SDM. C. Human Resources Planning yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menggabungkan program pengembangan dan kebijakan SDM. Organisasi dituntut untuk semakin mengandalkan pada speed atau kecepatan, yaitu mengupayakan yang terbaik dan tercepat dalam memenuhi kebutuhan tuntutan atau pasar. Pimpinan yang secara teratur melakukan proses pengembangan strategi sumber daya manusia pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa distinctive capability atau kemampuan berbeda dalam beberapa hal dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan, seperti yang sifatnya strategis, yaitu A. Kemampuan mendefinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya manusia dan mencapai tujuan bisnis. B. Dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia dengan orientasi dan mendidik partisipan serta menyajikan. C. Perluasan perspektif. D. Menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya, program-program spesifik dan aktivitas. E. Mengembangkan sense of urgency dan komitmen untuk bertindak. F. Kemudian yang sifatnya operasional. Perencanaan SDM dapat bermanfaat untuk G. Meningkatkan pendayagunaan SDM guna memberi kontribusi terbaik. H. Menyelaraskan aktivitas
aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya. Yang keempat, pola penyusunan strategi perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Pola yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi sumber daya manusia organisasi di mana antara lain yang A. Manajer line mengenai aktivitas sumber daya manusia, strategik dan manajerial. Sementara administrasi sumber daya manusia ditangani oleh pimpinan unit teknik operasional. Manajer line dan biro kepegawaian atau sumber daya manusia yang saling berbagi tanggung jawab dan kegiatan dalam konteks manajer line sebagai pemilik dan sumber daya manusia sebagai konsultan. Yang C. Departemen sumber daya manusia berperan dalam melatih manajer dalam praktik-praktik sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran para manajer berhubungan dengan HR konsep. Yang kelima, kesenjangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia, tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Kembali, setelah ada perhitungan dan pertimbangan berdasarkan kecenderungan dan data yang tersedia, tapi kemelencengan bisa saja terjadi. 2. Konsep perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Lembaga pendidikan meski bukanlah sebuah organisasi bisnis, lembaga non-profit, bukan berarti peran manajemen sumber daya manusia khususnya proses perencanaan dapat dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Perencanaan sumber daya manusia di lembaga kependidikan seringkali disejajarkan dengan rencana pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di lingkungan kependidikan terbagi menjadi tenaga edukatif atau tenaga pendidik dan tenaga administratif atau tenaga kependidikan. Sehingga perencanaan yang dilakukan juga melingkupi perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Analisis kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sangat diperlukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan proporsi jumlah tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dengan pertumbuhan jumlah peserta didik. Yang kedua, mengetahui tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang akan memasuki usia pensiun. Yang terakhir, mengetahui proyeksi kebutuhan sumber daya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan lembaga. B. Implementasi perencanaan pengembangan sumber daya manusia. 1. Tahapan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern. Langkah-langkah tersebut meliputi: yang pertama, pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. 2. Teknik perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Pemilihan teknik merupakan starting point dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gaya manajerial, nilai dan budaya secara keseluruhan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Perencanaan adalah sebuah strategi bagi penentuan tindakan di masa depan. Perencanaan memberikan cara yang luar biasa untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang, baik dalam hal pemenuhan akan tenaga kerja, pemindahan, serta pelatihan.
Sumber daya manusia dan personalia merupakan elemen paling penting dalam setiap lembaga atau pendidikan. Sumber daya manusia dan personalia merupakan penentu mati atau majunya sebuah lembaga. Dalam hal ini adalah sebagai penentu untuk merencanakan. C. Pengembangan sumber daya manusia pendidikan. 1. Hakikat pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan seperti sumber daya alam, material, dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan sumber daya manusia pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber daya manusia secara makro adalah warga negara suatu bangsa, khususnya yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif. Dengan atau tanpa pendidikan formal yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya. Kualitas sumber daya manusia makro sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan fisik dan psikis. Kualitas pendidikan informal dan formal yang berhubungan dengan keterampilan atau keahlian kerja. Kepribadian terutama moral atau agama. Tingkat kesejahteraan hidup dan ketersediaan lapangan kerja yang relevan. 2. Makna sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia ada dua macam. Yang pertama, derajat kualitas usaha yang ditampilkan seseorang yang terlibat dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, manusia yang memiliki kemampuan kerja untuk menghasilkan produksi, baik barang atau jasa. Perbedaan antara kedua pengertian di atas terletak pada derajat kualitas manusia itu sendiri. Pada pengertian pertama, manusia dipandang sebagai sumber daya manusia bila memiliki kualitas yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan usaha. Pada pengertian kedua, aspek kualitas tidak ditonjolkan karena pada dasarnya setiap individu manusia yang termasuk pada kategori angkatan kerja itu terlibat atau termasuk pada kategori dalam proses pembangunan atau proses produksi. Maka dalam kondisi memiliki kemampuan apapun, dia termasuk kategori sumber daya manusia apabila dia terlibat dalam proses itu. Bila belum terlibat, dia masih dikategorikan sebagai potensi. 3. Unsur-unsur pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan bersifat terintegrasi dalam mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan dengan menggunakan serangkaian teknik dan strategi belajar yang relevan. Konsep ini mengandung makna adanya berbagai unsur kegiatan selama terjadinya proses mengubah perilaku, yaitu adanya unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur pendidikan dimaksudkan untuk menentukan teknik dan strategi yang relevan untuk mengubah perilaku. Yang kedua, unsur belajar dimaksudkan untuk menggambarkan proses terjadinya interaksi antara individu dengan lingkungan, termasuk dengan pendidik. Fase proses perencanaan pengembangan sumber daya manusia dapat dijabarkan menjadi 5 fase. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, implikasi sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan tujuan dan sasaran. Yang keempat, merancang dan melaksanakan program. Yang kelima, evaluasi, revisi, memfokuskan kembali. Konsep pengembangan guru dan karyawan pendidikan.
Pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap. Tujuan pengembangan guru dan karyawan pada hakikatnya menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas kerja. Adanya pengembangan produktivitas kerja guru dan karyawan akan meningkat. Yang kedua, efisiensi. Pengembangan guru dan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga dan segala kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, pelayanan. Pengembangan guru dan karyawan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari guru dan karyawan kepada pengguna lembaga pendidikan. Karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting. Yang keempat, moral. Dengan pengembangan, moral guru dan karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik secara profesional. Yang kelima, karir. Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karir guru dan karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan potensi kerjanya lebih baik. D. Program Perencanaan Pengembangan SDM Pendidikan. Program Perencanaan Pengembangan SDM Pendidikan meliputi yang pertama, supply planning. Di dalam manajemen sumber daya manusia, salah satu yang dibahas ialah perencanaan penyediaan sumber daya manusia. Manfaat adanya perencanaan sumber daya manusia agar kebutuhan yang diharapkan terhadap sumber daya manusia berjalan dengan efisien dan efektif. Dalam penyediaan perencanaan sumber daya manusia memerlukan sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan perencanaan yang matang dari segi operasional, produksi, distribusi, dan lain-lain. A. Pengertian supply planning. Supply planning adalah rencana manajemen organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diterapkan manajemen demi memajukan organisasi atau perusahaan. Pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia ialah proses atau langkah-langkah yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam merekrut pekerja sesuai jumlah, skill, dan kompeten pekerja sesuai dengan yang diharapkan organisasi atau perusahaan. Adapun manfaat perencanaan sumber daya manusia, yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja, uang sudah ada dapat ditingkatkan. Yang ketiga, perencanaan berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja, baik jumlah maupun kualitas tenaga kerja. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan dalam kurung jumlah masa kerja, status, jumlah penghasilan. Yang kelima, sebagai alat penelitian. Yang keenam, dasar bagi penyusunan program kerja. Peran supply planning antara lain, yang pertama, agar organisasi atau perusahaan dapat merencanakan penyediaan sumber daya. Yang kedua, organisasi atau perusahaan dapat menentukan kuota calon karyawan. Yang ketiga, agar pimpinan dapat menentukan posisi karyawan lama dalam perusahaan. Sumber pengadaan atau supply ada dua sumber, yaitu internal. Pengadaan internal terdiri dari karyawan-karyawan yang dapat dipromosikan, ditransfer, atau domesi untuk memenuhi posisi yang diharapkan. Dan eksternal terdiri dari orang-orang yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan.